Halo semua, selamat pagi. Salam sehat selalu. Pembelajaran sekarang adalah masuk ke pembelajaran yang ketiga. Tetap tema 5 ekosistem subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Ya, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Bisa kamu lihat nanti bukumu dalam LKS atau mahasiswa halaman 67, LKS halaman 51 ya. Bisa buka buku LKS nanti tentang penampakan alam dan kegiatan ekonominya. Penampakan alam dan kegiatan ekonominya sini berbentuk mind map atau sketsa atau bagannya. Nah, apa saja? Itu adalah gunung dataran tinggi. Ini sudah berbentuk mind map ya. Bisa dibaca buku LKS halaman 51. Pertama adalah wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Situ kegiatan ekonominya adalah peternak, perkebunan sayur, atau pariwisata seperti beras daging. Nah, itu kan dataran tinggi ya. Nah, di situ banyak sayur, kol, wortel. Nah, dari situ datangnya. Tapi kol dan wortel sampai diekspor ke luar negeri ya. Nah, kalau wilayah dataran rendah mengakhiri pertanian padi, berarti bersawah atau berladang. Baru perdagangan, nah, jualan ya, bisnis, baru usaha kerajinan, baru perindustrian ya, hasil kerajinan tangan ya. Kemudian setelah barisan kan rendah seperti kita ini ya, ada yang tanam padi seperti di Percut, masih banyak tanam padi daerah Percut, daerah Pakam, banyak loh. Terus perdagangan, usaha kerajinan dan perindustriannya. Nah, bagaimana wilayah pantai? Biasanya wilayah pantai ngapain? Tentu pembuatan garam, ya, produksi ikan asin, baru pariwisata. Nah, pantai juga bisa pariwisata. Banyak pantai-pantai di Indonesia ini, banyak. Sampai para turis pun datang ke Indonesia mau lihat pantai. Contohnya di Bali banyak pantai ya, di Jakarta, di Medan. Nah, lalu wilayah lautnya, apa wilayah laut? Tentu nelayan ya. Lalu apa lagi? Nelayan apa? Ikan sampai ke laut mereka. Lalu pertambangan minyak bumi, itulah di laut ya, pertambangan minyak bumi dan nelayan. Nah, penampakan alam dan kegiatan ekonominya. Nah, bagaimana dengan penampakan alam buatan? Ya, penampakan alam buatan atau penampakan alam dan buatan kita sudah kita pelajari ya dalam tema-tema yang kita sudah pelajari tentang penampakan alam. Buatan ada alam, ada yang sudah secara alami ya, ada. Lalu dipugar supaya tambah cantik, supaya datang objek wisata ya untuk melihatnya. Nah, tentunya ya gunung itu bukan buatan tapi memang sudah ada ya, ciptaan Tuhan, pegunungan, laut, sungai, danau, rawa, selat dan lain-lain. Nah, bagaimana penampakan alam buatan? Lalu penampakan alam buatan dibuat oleh manusia ya, untuk memudahkan kegiatan manusia. Buat contohnya ya waduk, bendungan, ya perkebunan, pelabuhan, bandara dan lain. Seperti bandara kan dibuat bandara Purnamo, dulu bandara Purunia. Nah, karena sudah dapat tanah yang luas ya, lebih luas daripada Purunia, supaya lebih luas berinteraksi. Nah, luas lagi lapangannya, lalu dibangunlah di daerah Tanjung Rawa atau Batangkuis, sudah termasuk Kabupaten Deli Serdang. Kalau masih dulu Purunia, Kabupaten Kecamatan Medan. Nah, sekarang Purnamo termasuk di Kabupaten Deli Serdang. Nah, bandara terbesar ya, Kuala Namu Internasional. Oke, itulah Bu tentang penampakan alam
dan kegiatan ekonominya di RKS bisa kamu buka halaman 51. Lalu bagaimana selanjutnya juga itu ada tentang ya proklamasi. Siapa tahu anak ibu isi proklamasi. Nah, kalau tahu bisa kamu buka di buku halaman 72 tema siswa ya PPT 3 halaman 72 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, seperti surat pagi kemarin mengenai Sumpah Pemuda ya NKRI harga mati. Nah, itu dia. Nah, banyak peristiwa-peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai kita menjelang merdeka ya. Banyak tantangan-tantangan, banyak kejadian-kejadian sepanjang peristiwa proklamasi kemerdekaan. Bisa kamu lihat apa saja yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa proklamasi di dalam buku LKS halaman 53 ya. Sesudah halaman 1 kamu lanjut halaman 3 baca-baca. Sudah pertama apa? Peristiwa dengan Dengklok. Ada yang kedua peristiwa kemerdekaan, persiapan kemerdekaan sampai pembahasan Dengklok. Lalu persiapan kemerdekaan semua butuh persiapannya sampai akhirnya selesai finish dengan berhasil atau bagus sampai pembacaan atas proklamasi sampai baca atas proklamasi itu tentu presiden apa Soekarno ya siapa coba Soekarno kan ada masih hidup anaknya dan siapa lagi Muhammad Hatta maka disingkat dengan Soekarno dan Hatta. Soekarno garis kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan ya menyatakan kemerdekaan siapa tentu kemerdekaan Indonesia ini di 7 Agustus dibacakan atau upacara di sekolah di kantor nah ya hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi setiap tanggal 7 Agustus dibacakan ini atas nama bangsa Indonesia yaitu tadi Soekarno dan Muhammad Hatta. Siapa coba keluarga Soekarno yang ada di Indonesia ini? Siapa yang tahu? Ada loh, anaknya ada si Guru, si Guntur, Soekarno Putra karena laki-laki bilang Soekarno Putra. Siapa lagi? Megawati. Nah, cucunya siapa sekarang? Puan Maharani. Ya, itu. Jadi bertahan ibu, dipelajari itu juga pengetahuan umum bisa dari buku yang mendapat, bisa dari surat kabar atau majalah dan dari televisi atau media elektroniknya elektronik. Oke anak ibu, tetap semangat, banyak membaca ya literasi dan banyak pengetahuan yang kamu dapat. Kalau kamu dewasa lamar pekerjaan, tes IQ, pengetahuan umum tanya harus tahu.